Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia kemurahan-Nya yang masih mengizinkan kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini. Perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kita, biarlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita mau datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan kita pagi ini. Mari kita akan mulaikan ibadah doa kita. Kita pujikan dari nyanyian rohani 355. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Tempat kami berteduh Tuhan di tengah-tengah Tuhan, badai gelombang Tuhan yang begitu banyak merintangi kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami Tuhan, di dunia yang ditandai Tuhan, haleluya, dengan begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup ini ya Tuhan. Hanya kepadamu lah tempat Tuhan kami berteduh Tuhan, tempat kami mendapatkan perlindungan Tuhan, mendapatkan pemeliharaan, pembelaan Tuhan. Sebab kami selalu datang kepada Engkau, Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami Tuhan. Di saat kami berseru kepada Engkau, Engkau semakin dekat dengan kehidupan kami. Sampai suatu waktu nanti Tuhan, Engkau bisa menyatu dengan kehidupan kami untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan masih berikan kami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Kami masih boleh bernafas pagi ini ya Tuhan. Sebabnya kami mau datang untuk tersungkur di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur kepadamu, menaikkan doa penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapan-Mu Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi, menguasai kehidupan kami semua. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Selalu kami dipersiapkan Tuhan untuk selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua Tuhan, umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat Facebook, YouTube, secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas, mampu menjangkau kehidupan kami semua, untuk menguasai kami, mencengkeram kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima firman-Mu, boleh bertumbuh menjadi praktek dalam hidup kami, terus bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang banyak, bahkan buah yang tetap Tuhan. Terima kasih, kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, untuk menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, sampai satu waktu daging tidak bersuara lagi Tuhan. Terima kasih. Namun kami tahu iblis tidak senang, berbagai macam cara bekerja, kelicikannya menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa
Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga hari-hari ini kita berada pada kitab Mazmur. Pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 110 dan Mazmur 111. Mazmur 110, penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan senap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikianlah kelanjutan bacaan kita pagi ini. Mulai dari pasal 110, penobatan Raja Imam. Merupakan mazmur dari seorang raja. Itulah Raja Daud. Ya, bagaimana dia mengatakan di sini bahwa Tuhan adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, itu pada ayatnya yang keempat. Ya, dialah yang menobatkan raja dan imam itu sendiri. Ya, jadi apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu adalah maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama apa yang Dia sudah nyatakan lewat panggilan dan pilihannya. Bagi kehidupan yang dipanggil bahkan dipilih oleh Tuhan. Sampai kehidupan itu menjadi kehidupan yang memangku jabatan pelayanan. Itulah seorang raja dan imam atau imam
raja-raja. Itu sama. Imam dan raja-raja ini menunjuk seorang yang memangku jabatan pelayanan. Kehidupan yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan. Ya. Pada ibadah doa semalam suntuk saya sudah terangkan, ya, kita bisa dipanggil, dipilih Tuhan. Apalagi bisa jadi imam, raja-raja. Itu karena korban Kristus. Ya, karena korban Kristus. Terutama kita bangsa kafir. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 10 mengatakan kita adalah kehidupan yang dahulu tidak dikasihani. Ya, kehidupan yang hanya bagaikan keledai. Keluaran 13 ayat 13. Keledai lahir hanya untuk mati. Tapi kalau domba menebusnya, ya bisa hidup. Nah, itulah Yesus, anak domba yang rela mati bagi kita, ya, supaya kita bisa hidup, ya, kita bisa beribadah melayani Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa beribadah melayani Tuhan, apalagi kita yang diberikan jabatan pelayanan, nah, itu adalah seharga korban Kristus. Ibadah pelayanan kita itu seharga korban Kristus, ya, yang tidak bisa kita bayar. Ya, darah Yesus yang tercurah itu darah yang mahal, tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Ya, sebabnya, ya, kalau dulu, ya, dalam kitab Keluaran imamat, ya, dulu seorang imam dibatasi masa kerjanya. Ya, Imam Harun dan imam-imam yang lain, ya, mereka, ya, umur 50 tahun itu sudah pensiun, ya, digantikan dengan yang lain. Nah, itu, ya, di zaman, ya, zaman Harun, ya, Imam Harun. Tetapi sesudah Yesus datang ke dunia ini, ya, Yesus adalah ayat 4, dia adalah imam untuk selama-lamanya. Bukan menurut peraturan Harun, tetapi menurut Melkisedek, iman Allah yang maha tinggi. Nah, jadi bagi kita sekarang seorang imam pelayan Tuhan, ya, masa kerja kita, ya, tidak ditentukan. Ya, masa kerja kita adalah untuk selama-lamanya. Ya, haleluya. Selama kita hidup di dunia ini, bahkan sesudah, ya, haleluya, kehidupan di dunia ini, ya, di langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Wahyu pasal 22 ayat 3, hamba-hambanya beribadah kepadanya. Jadi sampai di surga kita tetap menjadi seorang imam, ya, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan. Ya, satu-satunya aktivitas, ya, satu-satunya aktivitas yang berlangsung dari bumi sampai surga, itulah ibadah pelayanan kita, ya, untuk selama-lamanya. Maka kita harus perhatikan dengan baik-baik. Ya, pada pasal sebelumnya, pasal 109 ayat 8, di situ ada jabatannya diambil orang lain. Ya, ada orang yang jabatannya diambil orang lain, itu ayat 8 pasal 109. Nah, tadi kemarin pagi ibadah doa selalu untuk sesi 3 saya sudah jelaskan. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, menjaga jabatan pelayanan kita, ya, melayani, ya, dengan, ya, hanya sekedar saja, ya, beribadah melayani Tuhan hanya sekedar saja, hanya sekedar kebiasaan, asal sudah beribadah, asal sudah melayani, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, maka satu waktu jabatannya akan diambil oleh orang lain, akan dialihkan kepada orang lain. Dan kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini memperhatikan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekali lagi, ya, saya sudah sampaikan bahwa, dan saya sampaikan lagi pagi ini, bahwa itu adalah kemurahan dan kepercayaan Tuhan. Ya, kita bisa melayani Tuhan, itu kemurahan Tuhan, itu kepercayaan Tuhan. Ya, kalau di dunia ini saja bisa mendapatkan pekerjaan sekarang, itu hal yang sangat sulit. Ya, ya, kemarin saya sudah sampaikan, seorang yang, ya, menulis status di Facebook, nah itu seorang, ya, seorang yang bekerja di suatu perusahaan besar di Indonesia. Ya, dia menulis di situ bahwa, ya, kalau hari-hari ini kita masih bekerja di kantor, ya, harus bersyukur.
Sebab begitu banyak perusahaan di luar sana yang tidak bisa lagi mempekerjakan. Pekerjaannya banyak, terjadi PHK hari-hari. Ya, pemutusan hubungan kerja. Banyak orang yang dipecat. Ya, karena situasi pandemi hari-hari. Ya, banyak perusahaan yang bangkrut. Ya, jadi mencari pekerjaan sekarang di dunia ini sulit sekali. Itu pekerjaan di dunia, apalagi dalam Tuhan. Ya, Yohanes pasal 19. Ya, pelayanan kita itu adalah jubah yang Tuhan berikan. Kalau pakaian Yesus dibagi-bagi jadi 4 bagian, itu bicara Injil keselamatan. Keselamatan itu berlaku bagi semua orang di dunia ini. Tetapi untuk jubah Yesus diundi. Ya, untuk jubah itu diundi. Ya, kita bisa melayani Tuhan. Jubah itu adalah bicara jabatan pelayanan yang Tuhan berikan. Seperti jubah Yusuf diberikan kepada Yusuf, bukan kepada semua saudaranya, hanya kepada Yusuf. Ya, sebab jubah itu tidak sembarang orang bisa mendapatkan, diundi. Nah, jadi kalau kita bisa mendapatkannya, itu kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Makanya kita harus jaga dengan apa? Hidup dalam kesucian. Semakin suci, nah, semakin kita akan dipakai Tuhan. Nah, sebab orang yang suci itulah kehidupan yang mendapatkan jubah. Seperti Yusuf, ya, dia tidak seperti saudara-saudaranya yang jahat. Ya, sudah beribadah melayani, jadi gembala, tetapi berlaku jahat. Ya, berbuat kejahatan, berbuat kenajisan. Tetapi Yusuf tidak demikian. Dia tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Ya, sehingga Yakub memberikan dia jubah maha indah. Nah, sekarang bagi kita itu artinya jubah maha indah itu menunjuk jabatan pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, banyak macam jabatan pelayanan. Ya, ada seorang gembala, ada pemimpin puji-pujian, ada pemain musik, ya, ada penyanyi sangkor, ya, banyak macam lagi jabatan pelayanan. Ya, itu jubah maha indah. Kalau engkau bisa melayani Tuhan, ada jabatan pelayananmu, ya, di dalam penggembalaan, ya, di gereja ada jabatan pelayanan. Ya, itu jubah maha indah yang Tuhan berikan, yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita pertahankan untuk selama-lamanya di dunia ini sampai garis akhir hidup kita. Ya, jadi jangan sampai di tengah jalan, ya, seorang pelayan Tuhan berkata, oh, saya mau pensiun Pak Pendeta, saya mau, ya, haleluya, sudah tidak mau melayani lagi. Ya, dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Ya, pelayanan kita itu untuk selama-lamanya. Ya, haleluya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, ya itu 109 ayat 8. Jabatannya diambil orang lain, diberikan kepada orang lain. Ya, seperti Yudas, salah seorang murid Tuhan yang telah dipilih Tuhan melayani Tuhan. Ya, dia tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan sambil berbuat dosa, mempertahankan dosa. Akhirnya satu waktu jabatannya diambil oleh orang lain, digantikan dengan Matias. Ya, haleluya. Jadi mari biar kita sungguh-sungguh hari-hari. Ya, seperti saya katakan bahwa itu kemurahan kepercayaan Tuhan. Namanya diundi. Ya, semua orang ingin mendapatkan undian. Ya. Coba kalau secara jasmani saja. Ya, orang yang dapat undian itu wah bahagia sekali, sebab begitu banyak orang yang, ya, dia sisihkan, ya, tidak terpilih, hanya kehidupannya satu orang yang mendapat undian. Ya, yang lain itu yang sudah mendaftar tidak dapat. Jadi orang semua yang mendaftar itu, ya, dia ingin mendapatkan undian itu. Ya, haleluya. Jadi begitu banyak kehidupan di luar sana, ya, yang merindukan juga mendapatkan jubah maha indah. Ya, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan. Hanya kehidupan yang dipilih Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Makanya sekali lagi, biar kita sungguh-sungguh menjaga jabatan pelayan kita. Dan berulang kali firman Tuhan ini disampaikan kepada kita. Ya, itu menunjuk keseriusan Tuhan atas hidup kita. Ya, Tuhan begitu serius tentang jabatan pelayanan kita. Ya,
Makanya jangan main-main. Ya, jangan main-main beribadah melayani Tuhan. Ini waktu yang singkat. Sudah semakin singkat waktu kita hidup di dunia ini. Jangan lagi main-main. Ya. Haleluya. Dalam beribadah melayani Tuhan. Ya. Ayo sungguh-sungguh pergunakan waktu yang ada. Ya. Untuk kita semakin menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Seperti Raja Daud. Ya, dia adalah contoh seorang raja imam yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia berkata dalam Mazmurnya, ya, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, ya, haleluya. Semoga kita juga ibadah pelayanan kita adalah nomor 1 dalam hidup kita. Nah, itu artinya lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu artinya ibadah pelayanan adalah nomor 1 dalam hidupnya. Dia akan selalu mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara yang ada di dunia ini. Ya, semakin sungguh-sungguh untuk setia, ya, semakin sungguh-sungguh untuk hidup dalam kesucian. Ya, haleluya. Dalam kita beribadah melayani Tuhan. Ya, haleluya. Kesetiaan, kesucian. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, 3S. Ya, 3S. Ya, kalau di dunia ini sering saya katakan orang yang bisa bekerja di dunia ini diukur dengan ijazahnya S1, S2, S3. Nah, kalau di dalam Tuhan 3S. 3S. 1 setia, 2 suci, ketiga ditambah dengan sungguh-sungguh. Jadi harus setia, sungguh-sungguh setia, hidup dalam kesucian, dan kita lakukan dengan semakin sungguh-sungguh. Ya, semakin sungguh. Ingat, ya, serius, ya, jangan main-main. Perhatikan dengan baik-baik, agar jangan sampai jabatan kita diambil oleh orang lain. Ya, haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, beribadah melayani Tuhan, setia, suci, ya, semakin sungguh-sungguh, maka pada pasal 111, nah, ini, ya, pasal 111 kita akan mengalami kebajikan Allah. Ya, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan pemazmur, bagaimana besarnya perbuatan Tuhan. Ayat 2, ya, ayat 3, agung bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya. Ayat 5, diberikan rezeki, ya, berkat. Tuhan memerintahkan berkat. Ya, haleluya. Perbuatan tangannya, ayat 7, ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Ya. Bahkan ayat 5 bagian B, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jangan kita ragu. Kalau jadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh tadi, setia, suci, ya, semakin sungguh-sungguh, maka, ya, kehidupan kita, ya, haleluya, akan mengalami kebajikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara kita, untuk melindungi kita, untuk membela kita, ya, memberi masa depan yang, ya, berhasil, masa depan yang indah bagi kita. Ya, jangan ragu, jangan takut. Ya, menjadi seorang pelayan Tuhan. Dulu di Israel, menjadi seorang pelayan Tuhan, terutama suku Lewi yang dipilih Tuhan, bisa mendekat melayani di kemah suci. Suku Lewi tidak mendapatkan, ya, bagian milik pusaka, sebab Tuhan adalah milik pusakanya. Nah, begitu sekarang dengan kita, seorang imam pelayan Tuhan. Ya, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Tuhanlah milik pusaka kita. Tuhan yang, ya, bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, haleluya. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang sudah panggil kita, Tuhan yang sudah pilih kita untuk melayani Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, haleluya. Untuk memelihara kita, ya, jangan takut. Ya, Tuhan sanggup untuk memelihara kita di tengah dunia yang semakin sukar sulit. Ya, haleluya. Pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kita. Kemudian perlindungan atas segala malapetaka yang menimpa dunia ini.
Tuhan juga akan melindungi kita. Tuhan membela kita. Ya, memberikan juga masa depan yang berhasil. Jubah yang maha indah itu menuju keindahan di dalam pelayanan. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa ya, melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang terindah. Ya, lebih dari semua pekerjaan di dunia ini. Kalau kita bisa melayani Tuhan, ya, Tuhan akan memperindah hidup kita. Semakin kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, semakin kita merasakan, oh bahagia melayani Tuhan ini. Ya, haleluya. Sebab Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar untuk memelihara, melindungi, membela kita. Dan ingat baik-baik, untuk selama-lamanya perjanjiannya itu teguh, titanya teguh. Ya, untuk selama-lamanya. Jadi tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, tapi untuk selama-lamanya. Ya, haleluya. Kalau dunia ini, ya, di dunia ini, ya ada batasan waktu. Ya, seorang yang bekerja di satu perusahaan, bahkan juga bekerja menjadi pelayan negara pekerja, ya apa sekarang istilahnya ASN, ya itu, ya haleluya. Itu ya, memang mereka dijamin, tapi ya jaminannya hanya untuk sementara, ya hidup yang sementara di dunia ini. Ya, bahkan seringkali ya gaji dipotong, tidak dapat gaji. Ya, itulah bekerja di dunia ini. Tapi untuk Tuhan, ya, untuk selama-lamanya, Tuhan akan, ya haleluya, menjamin kehidupan kita di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, kemustahilan dunia ini. Ya, Tuhanlah milik pusaka kita, Dia yang menentukan semua. Jangan kita ragu, jangan kita takut. Mari sungguh-sungguh mulai Tuhan. Asal itu 3S ini, perhatikan: setia, suci, sungguh-sungguh. Itu saja kita lakukan, ya, di haleluya sisa waktu kita hidup yang singkat di dunia ini. Ya, semakin kita sungguh-sungguh, jangan kita sia-siakan waktu kita hidup di dunia ini. Ya, mari, ya, haleluya, biar kita pergunakan waktu yang ada untuk semakin menjadi seorang imam pelayan Tuhan yang setia, yang suci, dan semakin sungguh-sungguh hari-hari ini, sehingga ya perbuatan kebajikan Allah, perbuatan mengajaib, perbuatan besar kita bisa alami dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan. Nanti pada pasal selanjutnya kita akan membaca bahagia, itu pasal 112. Bahagia orang benar hidup dalam Tuhan. Ya, haleluya. Kita akan merasakan kebahagiaan, keindahan, ya, dalam hidup kita, sampai kebahagiaan, keindahannya sesungguhnya saat Dia datang kembali membawa kita ke tempat yang Dia telah sediakan. Oh, haleluya. Masuklah, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau telah setia dari perkara kecil. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, semoga kita mendapatkan ucapan seperti itu nanti saat Tuhan datang. Ya, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, melakukan tugas kita, menyelesaikan tugas pelayanan kita sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Maka kita akan masuk dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Semoga ini membuat kita semakin sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan di sisa waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Mari pagi ini kita tunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan, datang tersungkur menyembah Tuhan, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jangan menyembah Tuhan tidur, ya, tidak ada suaranya. Mari buka hati, buka suara, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Sudahkah
kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang selama waktu ini masih ada kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Dengan ukah, dengan lagi sungguh-sungguh. Haleluya. Baru selama waktu ini masih ada, hidup yang singkat di dunia ini, mari pergunakanlah waktu yang ada, perpanjangan umur yang Tuhan berikan, nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita. Ayo gunakanlah sebaik-baiknya. Semakin kita sungguh-sungguh hari-hari ini, sungguh-sungguh itu setia, semakin suci. Haleluya. Lalu dalam ibadah pelayanan kita, haleluya, terutama kehidupan kita yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan, diberikan jabatan pelayanan. Mari gunakan, haleluya, dengan sebaik-baiknya hari-hari. Layanilah Tuhan yang semakin sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Bukan waktunya kita main-main hari-hari. Haleluya, ayo sungguh-sungguh. Haleluya, pertahankan jubah yang Tuhan berikan, jabatan pelayanan. Jangan sampai diambil oleh orang lain.
Haleluya, 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 haleluya. Memang banyak tantangan, banyak pergumulan, penderitaan untuk mempertahankan jubah. Sebab jubah juga dicelup dalam darah. Ada tanda penderitaan. Semoga kita bisa bertahan, semakin sungguh-sungguh setia, suci hadapan Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Mari pagi ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sembah Dia sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus, 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 Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Tuhan. Yesus, Tuhanku, Yesus, haleluya, 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 Yesus, 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 kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya,
Yesus Tuhan, Yesus, menyembahmu, haleluya, 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 haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan semoga ini menjadi kerinduan kita, jadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun halangan, apapun rintangannya, kita mau tetap setia melayani Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lagi sungguh-sungguh seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan, mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, dicurahkan di bawah kaki Yesus. Haleluya. Mari, biar kehidupan kita juga, apapun pengorbanannya hari ini. Haleluya. Memang melayani Tuhan banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Haleluya. Banyak perjuangan, penderitaan. Haleluya. Semoga kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. 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 Apapun risiko, apapun pengorbanan, semoga kita tetap setia, tetap taat, suci, semakin sungguh-sungguh. Haleluya. Tunaikan tugas pelayananmu sampai garis akhir, sampai kita dapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari, yang mau sungguh-sungguh hari-hari ini, mau setia, mau suci, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, angkat dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Menjadi janji komitmen kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, mau tetap setia Tuhan, mau tetap taat Tuhan, tetap suci, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apapun resiko, apapun pengorbanannya Tuhan, tetap setia Tuhan. Haleluya, haleluya, ya wassalamualaikum, ya wassalamualaikum, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah memanggil kami. Kau sudah memilih kami. Kau sudah memberikan kami jubah yang maha indah, jabatan pelayanan kami. Haleluya. Itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kami. Kami mau jaga sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau setia, semakin suci, semakin sungguh-sungguh dari melayani Tuhan. Apapun resiko, apapun pengorbanan Tuhan. Banyak air mata Tuhan. Seperti wanita yang menangis di bawah kaki. Itulah perjuangan kami. Seringkali banyak cucuran air mata Tuhan kalau melayani Engkau. Banyak ditandai dengan cucuran air mata. Kami percaya air mata kami Engkau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Sengsara kami Engkau hitung semua Tuhan. Tidak sia-sia semua apa yang kami lakukan untuk Engkau. Tidak sia-sia semua perjuangan kami dalam melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah jaminan bagi kami. Engkaulah milik pusaka kami Tuhan. Kami percaya kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar dari Tuhan boleh alami hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin sukar sulit, Engkau memelihara kami Tuhan. Di tengah-tengah hukuman malapetaka dunia ini, Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau membela kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan masa depan yang indah bagi kami Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami semua Tuhan. Kami tidak pernah ragu sedikitpun. Kami tetap percaya kepada Engkau. Percayakan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan. Kami bahagia, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia bagi kami. Engkau yang telah setia sampai mati. Haleluya. Jaminannya bagi kami itulah korban-Mu di atas bukit Golgota. Ini jaminan bagi kami. Nyawa menggosakan bagi kami. Apalagi segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini itu Engkau sanggup untuk mengadakan bagi kami. Engkau sanggup menyatakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan bagi kami adik-adik Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran dunia, kemustahilan adik-adik ini Tuhan. Engkaulah milik pusaka. Engkau menjamin hidup kami, hidup sekarang, hidup masa depan Tuhan, sampai hidup kekal itu selama-lamanya. Supaya kami tidak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami selalu percaya dan berseru kepada Engkau, mengulurkan tangan kepada-Mu Tuhan. Hanya menyembah Engkau hari ini Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan Tuhan. Lalu semua masalah-masalah kami, pergumulan kami hari-hari ini, beban berat yang kami alami, penderitaan Tuhan, sakit penyakit Tuhan, apapun juga yang dialami umat-Mu Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan semua. Haleluya. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar, Engkau sanggup Tuhan, haleluya, menyatakan dalam kehidupan kami. Terhadap masalah pergumulan yang dihadapi hari-hari, Engkau selesaikan semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah pulihkan semua Tuhan. Beri tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kami pakai lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau hari-hari ini ya Tuhan. Dimanapun umat berada saat ini,
Mungkin pagi ini ada yang lemah, tubuh yang lemah Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini berada. Hamba berdoa Tuhan kepada umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Tuhan. Yang mempunyai masalah pergumulan Tuhan selesaikan, semua beban berat dan penderitaan Tuhan jamah pulihkan semua Tuhan. Haleluya, Engkau sanggup Tuhan, haleluya, menyatakan perbuatan ajaib, perbuatan yang besar bagi kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, kehidupan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya, Engkau yang menjamin semua hidup kami. Jubah yang maha indah, Engkau memperindah hidup kami Tuhan. Semakin hari kami melayani Tuhan, semakin kami merasakan bahagia bersama Engkau. Kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi situasi kondisi dunia ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami merasa selalu bahagia bersama Engkau, melayani Engkau Tuhan hari ini. Terus kami akan bertahan, haleluya, apapun resiko pengorbanan tetap setia sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila komitmen kami kepada Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, lewat pekerjaan Roh Kudus menguatkan kami hari-hari ini Tuhan, semakin menggairahkan kami. Jadi kehidupan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan kehidupan ini dipakai oleh Tuhan hari-hari ini Tuhan, menjadi bintang-bintang yang bercahaya, menuntun banyak orang juga kepada kebenaran ya Tuhan. Pakai kami hari-hari ini, imam-imam pelayan Tuhan, ditampil menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia hari-hari ini yang semakin gelap Tuhan. Kami menampilkan terang-Mu Tuhan, membawa mereka yang masih dalam kegelapan kepada terang-Mu. Haleluya, mereka juga boleh diselamatkan, mereka boleh juga disucikan, masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh yang sempurna. Terima kasih, pakai kami semua hari-hari ini ya Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang Kau memakai kehidupan kami, bagi daerah kami dimanapun kami berada Tuhan, bagi bangsa negara kami yang tercinta ini Tuhan. Selalu tidak henti-hentinya kami berseru memohon belas kasih Tuhan, memohon kemurahan Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tolonglah bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan dari wabah pandemi COVID hari-hari ini Tuhan. Tolong pulihkanlah, mohon kemurahan-Mu, pulihkanlah bangsa kami. Berkatilah kiranya selalu pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, berkati wakil presiden, para menteri, para gubernur semua, para bupati, wali kota, camat Tuhan, pemerintah di desa-desa semua Tuhan, berkati semua, baik pemerintah di legislatif Tuhan, oh yudikatif, eksekutif semua Tuhan, berkati semua, kuatkan mereka menjalankan pemerintahan dengan hikmat dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Juga TNI Polri Tuhan, tolong kuatkan mereka, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami ya Tuhan. Juga haleluya, terutama juga hari-hari ini tim medis ya di garda terdepan hari-hari ini Tuhan, tolong para dokter semua, para suster Tuhan, tolong relawan medis semua Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka semua Tuhan, berikan kesehatan Tuhan bagi mereka semua Tuhan yang terdampak wabah hari-hari ini Tuhan. Tolong juga Tuhan yang sakit Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, pulihkanlah bangsa kami, berikan kesempatan bagi kami untuk berbuat lebih lagi bagi bangsa kami, menampilkan terang-Mu, membawa cahaya Injil kemuliaan ini bagi Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai satu waktu bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, bisa menyambut Engkau yang akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai di surga dalam kemuliaan Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kebahagiaan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari dalam setiap aktivitas umat-Mu semua, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka Tuhan, haleluya, kerjakan, mereka usahakan Tuhan, berkati, perintahkan berkat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan umat-Mu, berkati mereka semua. Mereka gunakan untuk semakin sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, lindungi sertai, tutup buku demi kuasa darah-Mu, naungi dengan naungan sayap-Mu, jaga mereka seperti yang Kau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Kembalikan pada setiap jam-jam ibadah di tempat ini, sebentar sore ibadah penawaran Alkitab perjamuan suci di tempat ini, juga besok ibadah raya Tuhan. Kembalikan semua, gairahkan umat-Mu semakin sungguh-sungguh setia, berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan.
Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, mengangkat, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sebenarnya